Apa sih ciri-ciri orang yang tidak bisa kaya? Dan apakah kita memiliki ciri-ciri itu sehingga kita memiliki kualitas ekonomi yang selalu di bawah rata-rata seperti sekarang ini? Dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa memperbaiki semua kepribadian kita terhadap uang atau perilaku kita terhadap uang yang bisa membuat kita menjadi kaya di masa depan? Saya tahu kita semua ingin menjadi orang kaya, tapi rasanya akan jauh lebih bijaksana bagi kita untuk mendasari semua proses perjuangan kita menjadi kaya dengan mempelajari ciri-ciri orang yang tidak bisa kaya atau perilaku-perilaku yang membuat orang tidak bisa menjadi kaya. Karena dengan begitu kita bisa paham bagian mana saja yang ada dalam diri kita yang harus kita perbaiki ke depannya. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 8 ciri orang yang tidak bisa menjadi kaya untuk kamu jadikan pelajaran dan harus kamu hindari. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ciri yang pertama, yaitu tidak memiliki rencana keuangan. Orang yang sulit kaya biasanya tidak membuat rencana keuangan mereka. Itu karena rencana keuanganlah yang menentukan bagaimana kamu mengatur keuangan kamu setiap harinya. Bagaimana kamu mengatur pengeluaran yang kamu miliki, dan bagaimana kamu menambah penghasilan yang kamu dapatkan. Dengan begitu, kamu bisa paham apa yang harus kamu lakukan terhadap uang kamu ke depannya. Dan tidak memiliki rencana keuangan akan membuat kamu cenderung untuk berbelanja sembarangan, menggunakan uang secara serampangan yang membuat uang kamu tidak pernah ada sisa untuk kamu tabung maupun untuk kamu investasikan. Maka dari itu sangat penting untuk bisa memiliki rencana keuangan yang jelas terkait tujuan keuangan yang sudah kita buat sebelumnya. Karena dengan adanya rencana keuangan, kita bisa menjadi orang yang lebih terukur dalam semua proses dan aktivitas finansial yang kita lakukan setiap harinya. Dan rencana keuangan biasa mengarah ke depan, mengarah ke masa depan. Yang berarti rencana keuangan yang baik akan membuat kita memiliki masa depan yang kaya dan lebih baik daripada sekarang. Kemudian ciri orang yang tidak bisa kaya yang kedua adalah hidup di luar kemampuan. Hal yang paling membuat orang boros dan menghabiskan uang lebih banyak daripada seharusnya adalah gaya hidup. Karena kita biasanya terjebak oleh tren dan selalu ingin terlihat lebih modern karena ego dan gengsi kita yang terlalu tinggi. Inilah yang membentuk gaya hidup kita yang melampaui batas yang sebenarnya tidak mampu untuk kita penuhi dengan uang yang kita miliki atau gaji yang kita dapatkan setiap bulannya. Yang mana tentu saja jika kita hidup di luar kemampuan kita tidak akan memiliki uang untuk ditabung setiap bulannya. Yang padahal kekayaan adalah jarak antara pengeluaran dan pendapatan. Jadi semakin lebar jarak antara pendapatan dan pengeluaran yang kamu miliki, kamu juga berarti memiliki lebih banyak uang setiap bulannya untuk kamu simpan dan investasikan. Dengan kata lain, jika kamu memiliki penghasilan sejumlah 5 juta per bulan dan kamu mengeluarkan biasanya 2 juta rupiah per bulan, otomatis kekayaan kamu setiap bulannya berjumlah 3 juta rupiah. Dan orang yang tidak bisa kaya tidak bisa mengontrol hal ini. Mereka cenderung untuk menyamaratakan pendapatan dan pengeluaran. Setiap ada uang, mereka pasti memikirkan apa yang akan mereka beli dengan uang tersebut. Dan mereka tidak berpikir tentang investasi dan tabungan, yang pada akhirnya membuat semua uang gaji yang didapatkan habis seketika. Maka dari itu, hiduplah di bawah kemampuan kamu jika kamu ingin menjadi orang yang lebih kaya. Kemudian ciri orang yang tidak bisa kaya yang ketiga adalah tidak berinvestasi. Investasi adalah sebuah cara di mana kamu bisa mendapatkan uang walaupun kamu sedang tertidur. Investasi adalah cara untuk mencegah inflasi. Dan juga investasi adalah cara untuk mencegah uang kamu berkurang dari biaya-biaya administrasi yang kamu harus bayarkan untuk tabungan kamu di bank konvensional. Dengan kata lain, jika kamu tidak berinvestasi atau menginvestasikan uang yang kamu miliki saat ini,
kamu sedang membuat uang tersebut menurunkan nilainya sendiri. Karena tidak ada uang yang disimpan yang akan bertambah jumlahnya atau nilainya, tapi justru akan menyusut. Dikarenakan inflasi dan faktor-faktor yang sudah kita sebut barusan. Dan ketahuilah bahwa semua orang kaya di dunia ini, semua selalu memiliki investasinya masing-masing. Karena mereka paham, tanpa investasi, mereka tidak bisa menjadi orang yang lebih kaya. Kemudian ciri orang yang tidak bisa kaya yang keempat adalah hutang yang berlebihan. Ini biasanya didasari oleh gaya hidup yang terlalu tinggi, di mana kamu hidup di atas kemampuan yang mengharuskan kamu berhutang hanya untuk memenuhi kebutuhan kamu setiap harinya. Dan hutang inilah yang menjadi malapetaka bagi keuangan atau finansial kamu, yang mana akan membuat kamu terhindar dari kekayaan, malah terjerumus ke dalam kemiskinan. Bayangkan saja, jika kamu memiliki gaji sejumlah 3 juta rupiah misalnya dalam 1 bulan, dan kamu harus membayarkan hutang yang begitu besar jumlahnya, sampai kamu hanya bisa membagi uang 3 juta tersebut untuk kebutuhan pokok kamu dan bayaran hutang kamu. Belum lagi kalau hutang kamu terlalu banyak, kamu harus membayarkan bunga setiap bulannya dengan jumlah yang tidak sedikit. Itulah sebabnya mereka yang memiliki hutang yang berlebihan sulit sekali menjadi orang yang kaya. Dan jika kamu memiliki situasi ini, saya sarankan kamu untuk membuat anggaran keuangan yang matang, jelas, dan detail terkait bagaimana kamu akan mengelola uang kamu dalam 1 bulan penuh. Dan ingat, prioritaskanlah hutang terlebih dahulu, sehingga nanti setelah semua hutang itu lunas dan ekonomi kamu berada dalam titik nol, bukannya minus seperti sebelumnya, kamu bisa fokus untuk menghimpun uang atau menabung dan berinvestasi untuk kedepannya. Tapi kalau kamu masih memiliki hutang, prioritaskan saja hutang itu terlebih dahulu. Kemudian ciri orang yang tidak bisa kaya yang kelima adalah tidak menambah keterampilan dan pendidikan. Keterampilan dan pendidikan adalah sumber investasi terbaik yang ada di dunia ini. Karena dengan adanya pendidikan dan keterampilan, kita bisa memiliki diversifikasi penghasilan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Setiap ilmu adalah peluang, bahkan satu jenis ilmu mendatangkan lebih dari satu peluang. Dengan kata lain, semakin banyaknya ilmu yang dimiliki oleh seseorang, jenis sumber penghasilan yang dia bisa ciptakan akan jauh lebih beragam daripada sebelum mereka memiliki ilmu-ilmu tersebut. Dan sayangnya, mereka yang cenderung untuk tidak bisa kaya sulit sekali untuk mementingkan keterampilan dan pendidikan ini. Mereka justru lebih suka untuk menghabiskan waktu dengan hiburan-hiburan yang hanya akan membuang-buang waktu dan uang. Karena kadang rasanya belajar adalah hal yang begitu berat dan membosankan. Yang penting adalah mengisi otak dengan dopamin instan, mengisi jiwa dengan hiburan-hiburan yang menyesatkan. Bagaimana kita bisa menjadi kaya jika kita terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan tersebut? Kemudian ciri orang yang tidak bisa kaya yang keenam adalah mengabaikan pentingnya dana darurat. Dana darurat ini sangat penting karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, pada pekerjaan kita, dan pada keluarga kita di masa depan. Dan orang yang tidak memikirkan tentang dana darurat ini cenderung untuk sulit sekali menjadi orang kaya. Karena mereka yang tidak berpikir tentang dana darurat biasanya fokus untuk mencari uang untuk konsumsi-konsumsi pribadi mereka. Karena kalau mereka memang berpikir tentang jangka panjang, mereka pasti akan memikirkan tentang dana darurat. Apalagi nanti suatu saat pasti ada masalah-masalah terkait pekerjaan, kesehatan, dan sebagainya, yang akan mengharuskan kita mengeluarkan uang lebih besar daripada biasanya. Dan inilah yang menggerus semua kekayaan yang sudah kita himpun susah payah sebelumnya, yang otomatis membuat kita menjadi miskin kembali dan kehilangan uang dalam sekejap.
karena memang keadaan-keadaan darurat selalu membutuhkan uang dengan segera. Dalam berapapun jumlahnya, kita tidak akan tidak untuk mengeluarkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan darurat. Kemudian ciri yang ketujuh adalah tidak mencari sumber pendapatan tambahan. Sumber pendapatan tambahan adalah sebuah proses dan awal bagi terciptanya kebebasan finansial di masa depan. Itu karena orang yang berpikir tentang bagaimana untuk mendapatkan pendapatan tambahan setiap hari adalah orang yang benar-benar paham bahwa mereka harus melangkah satu langkah lebih baik daripada yang kemarin, yang mana membuat mereka mencari penghasilan lebih dari penghasilan utama yang mereka miliki. Apalagi mereka paham bahwa jika situasi buruk terjadi pada pekerjaan utama mereka, mereka tidak perlu khawatir karena mereka sudah memiliki pendapatan tambahan dari pekerjaan lain yang mereka geluti. Dan orang yang tidak memikirkan tentang pekerjaan tambahan atau sumber penghasilan tambahan biasanya adalah orang yang bekerja karena terpaksa. Mereka tidak bekerja karena keikhlasan, mereka bekerja karena tekanan dan tidak bahagia dengan pekerjaan yang mereka miliki. Itulah kenapa mereka merasa lelah, yang membuat mereka lebih membutuhkan hiburan-hiburan tambahan di sela-sela pekerjaan utama tersebut, hanya untuk membuat mental mereka pulih kembali dari stres-stres karena pekerjaan. Entah apapun kondisi yang kamu hadapi dan situasi yang kamu alami dalam pekerjaan utama kamu, kalau kamu memang ingin menjadi orang kaya di masa depan, kamu harus bisa mendapatkan sumber pendapatan tambahan. Ya, kecuali kalau kamu memegang kedudukan yang sangat tinggi di sebuah perusahaan dengan gaji yang fantastis. Kemudian ciri orang yang tidak bisa kaya yang kedelapan adalah tidak memanfaatkan peluang. Peluang memang selalu mendatangkan resiko, dan di setiap adanya resiko, di situ ada peluang. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh mereka yang tidak bisa kaya, di mana mereka biasanya menghindari resiko dan menghindari peluang. Mereka takut kehilangan aset-aset yang sudah mereka miliki. Padahal kalau saja mereka berani melangkah dan mengambil resiko sedikit saja, mereka bisa akan memiliki perkembangan yang signifikan terkait finansial yang mereka miliki. Tapi sayangnya, tidak semua orang mampu untuk seperti itu. Dan orang yang takut untuk mengambil resiko adalah orang yang takut untuk membuka peluang. Dan orang yang tidak berani mengambil peluang adalah mereka yang tidak ingin kaya di masa depan. Dengan kata lain, mereka memiliki kecenderungan untuk tidak bisa kaya nantinya. Intinya, jika kamu ingin menjadi kaya, jangan takut untuk mengambil peluang. Kurangi pengeluaran kamu setiap harinya, dan tambah penghasilan kamu setiap bulannya. Dengan begitu, kamu akan menjadi orang yang kaya di masa depan. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Wassalam.